Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah ya, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga sehat selalu dan selalu semangat ya, apalagi ketika waktu belajar. Meski kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, namun untuk semangatnya harus tetap dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Oke anak-anak, hari ini insya Allah Bapak akan memberikan materi kembali mengenai materi dari pembelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Nah, setelah kemarin kita belajar pembelajaran PKN di tema 1, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PPKN di tema 2, yaitu tentang kira-kira kalau kemarin Bapak mau tes dulu nih, ada yang masih ingat kita pembelajaran di tema 1 itu tentang apa? Betul sekali, yaitu tentang Pancasila. Nah, kalau di tema 2 ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang apa saja. Nah, di tema 2, terutama di subtema 1, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini agak sedikit asing nih kata-katanya. Tanggung jawab itu apa ya sebenarnya? Oke deh, kita sekarang langsung bahas aja mengenai tanggung jawab terhadap diri, ya, keluarga, dan masyarakat. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas materi tentang tanggung jawab pada diri, keluarga, dan masyarakat itu sendiri, maka Bapak akan memberikan dulu sedikit pencerahannya atau penjelasannya mengenai apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran pada diri manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab itu sendiri berarti sebagai perwujudan kesadaran akan suatu kewajiban. Artinya apa ya? Tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya apa? Sudah menjadi bagian dari hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Wah, ini semakin asik dan semakin seru nih. Tanggung jawab seperti apa sajakah yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, baru kita sekarang masuk pada tanggung jawab diri sendiri. Seperti apa tanggung jawab diri sendiri? Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut kesadaran diri kita untuk memenuhi segala kewajiban terhadap diri sendiri dan mengembangkan kepribadian sebagai makhluk yang lebih baik. Agak pusing kan? Nah, gak apa-apa, berarti kalian coba untuk berpikir dan memahami. Kita langsung simak saja ya, contoh tanggung jawab pada diri kalian ketika di lingkungan sekolah, biar lebih jelas nih. Seperti apa tanggung jawab diri kalian ya ketika kalian berada di lingkungan sekolah? Nah, yang pertama, memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Kita harus fokus memperhatikan, jangan ada yang ngobrol apalagi sampai bercanda. Nih, di Zoom juga sama. Meski kita dalam keadaan virtual pembelajarannya, jangan sampai kita mentang-mentang gak akan terlalu terlihat kok, aku sambil dengerin musik aja, aku sambil makan aja, aku sambil main aja sama adik. Nah, itu tidak boleh ya, berarti tanggung jawab kalian terhadap belajar itu tidak ada. Lalu selanjutnya, mengerjakan latihan dan ulangan dengan sungguh-sungguh. Ini nih yang sering dijadikan sebagai beban, alasan, aduh bunda, ayah, aku tuh banyak banget sih, kenapa ya guru aku teh banyak sekali memberikan banyak tugas di rumah ya, padahal aku juga capek. Nah, berarti itu sedikit-sedikit sudah mengeluh ya, sebelum dilihat tugasnya seperti apa ya. Karena mungkin kalian sendiri yang
awalnya sudah mengeluh ya dan belum melihat sama sekali tugasnya seperti apa, padahal ketika pas waktu dilihat itu tugasnya sangat mudah dan bahkan sedikit, tidak banyak tugas. Makanya kerjakan dulu dengan penuh niat dan semangat ya, niat yang sungguh-sungguh dan semangat yang sangat membara, biar apa, tugasnya cepat selesai dan jangan dinanti-nanti agar tidak numpuk ya tugasnya. Lalu melaksanakan piket kelas. Nah itu juga sama ya, ketika nanti mungkin kalian sudah masuk kelas, bisa membereskan bangku minimalnya ya agar rapi kembali. Lalu membuang sampah pada tempatnya, ini dimanapun berada ya, jangan sampai di sekolah aja, di rumah juga sama, di lingkungan masyarakat pun sama, bahkan di tempat-tempat umum. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, yaitu tadi ya, selain tidak membuang sampah sembarangan juga, kita bisa dengan cara menjaga lingkungan itu dengan menanam pohon ya, terus tidak merusak fasilitas sekolah, itu juga sama, jadi nantinya akan menjaga kebersihan lingkungan sekolah kayak gitu. Nah sekarang ketika kita sudah mengetahui tanggung jawab kita terhadap diri sendiri yang ada di sekolah tentunya ya, terutama kita juga harus bisa melakukan tanggung jawab pada keluarga. Nah, tentu semua orang pasti punya keluarga kan? Nah, keluarga itu terdiri dari suami, istri, atau ayah, ibu ya, dan anak-anak, juga orang lain. Siapa orang lain itu? Yang di luar anggota keluarga inti. Contohnya ada paman atau bibi yang tinggal di rumah kita, mungkin yang ada yang serumah, kakek, nenek juga, itu merupakan apa? Anggota dari keluarga yang setiap anggota keluarganya mempunyai tanggung jawab ya, yang menyangkut nama baik keluarga terutama. Jadi, tanggung jawab yang lebih utama kita yaitu adalah menjaga nama baik keluarga, jangan sampai tercoreng. Contohnya kita nauzubillah ya, selalu berperilaku yang tidak baik, nanti orang lain tuh bertanya, itu anak siapa ya, perilakunya kok tidak berakhlak, oh pantesan dari keluarga itu, keluarganya sangat buruk, gimana gitu kan. Nah itu juga sama, jadi merusak nama baik keluarga besar kita ya. Dan tanggung jawab pada keluarga juga. Nah, bukan hanya nama baik keluarga saja yang harus kita jaga, namun tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga juga merupakan suatu tugas yang harus kita lakukan demi kesejahteraan, keselamatan, pendidikan pun itu harus ada dalam tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga dalam kehidupan kita. Nah, biar tidak bingung, sekarang Bapak akan berikan contoh sikap tanggung jawab yang terdapat di lingkungan keluarga. Apa saja? Yang pertama, sebelum kita masuk ke bentuk tanggung jawabnya, kita harus tahu dulu bahwa seorang ayah itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan mulia, yaitu membiayai kehidupan keluarganya. Karena apa? Karena tugas ayah itu adalah seorang kepala keluarga yang harus dan wajib mencari nafkah ya. Nah tadi disebutkan kepala keluarga itu merupakan kedudukan bagi seorang ayah ya. Ayah itu adalah kepala keluarga di dalam keluarga. Nah lalu seorang ibu apakah memiliki tanggung jawab yang sama dengan ayah? Tentu tidak. Kalau ibu itu bertanggung jawab untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya tugas ibu adalah memastikan bahwa seluruh keperluan ayah dan anak-anak semua sudah menjadi tanggung jawab seorang ibu, ya. Nah, karena di sini kedudukan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi Pak, kalau misalkan ibu aku gimana ya? Karena kan ibu aku kerja. Lalu pulangnya juga lumayan suka sore, maghrib, atau bahkan sampai malam. Apakah itu tidak ada tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga? Tentu tetap ada. Kadang ada seorang ibu yang memang bekerja di luar ya, sama seperti ayah. Tentu itu juga boleh, karena
atas izin dari suaminya juga. Namun tetap untuk tugas dari ibu itu sendiri sebagai ibu rumah tangga harus menjadi kewajiban utamanya, yang mengurus keperluan anak-anak, mengurus keperluan makannya, mengurus keperluan sekolahnya, begitupun dengan mengurus keperluan ayahnya juga dalam hal sesuatu pekerjaannya itu adalah tanggung jawabnya ketika berada di rumah. Nah, lalu bagaimana dengan anak? Apakah anak yang kecil yang seperti umur kalian masih atau udah punya yang namanya tanggung jawab? Tentu pasti ada. Ya, tanggung jawab dari seorang anak apalagi ketika di sekolah, di rumah pun demikian, itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, mau di rumah, mau di sekolah tetap harus sungguh-sungguh diniatkan dengan ikhlas. Apalagi sekarang kita belajarnya masih pembelajaran jarak jauh, ya, dengan menggunakan virtual. Ada yang memakai Zoom meeting, ada yang memakai media lainnya, ya. Nah, tetap itu harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, selain itu tugas anak juga yang memiliki tanggung jawabnya, yaitu adalah membantu orang tua semampunya ketika berada di rumah. Karena kedudukan anak di sini bukan seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga atau bahkan seorang kepala keluarga, bukan. Tapi anak itu di sini posisinya sebagai anggota keluarga dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga. Nah, lalu selanjutnya tanggung jawab kita terhadap masyarakat seperti apa? Nah, Bapak tegaskan lagi ya bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang memang hakikatnya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya kita harus saling menolong sesama manusia. Nah, contoh sikap dari tanggung jawabnya di lingkungan masyarakat seperti apa? Yang pertama, ya, kita harus ikut serta kerja bakti, ya, atau gotong royong dalam kegiatan bersama di masyarakat, ya, menjaga ketertiban dan keamanan, ya, di masyarakat dengan tidak membuat gaduh atau mengikuti ronda malam. Nah, itu juga sama, ya, dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan masyarakat agar tetap terjaga kebersihannya dan nyaman ketika ditinggalinya, ya. Seperti itu untuk tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada tanggung jawab kepada bangsa negara kita, yaitu Indonesia. Nah, setiap manusia adalah warga negara, ya, di suatu negaranya masing-masing. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, ya, seperti manusia terkait oleh norma-norma yang dibuat oleh negara. Artinya apa? Setiap warga negara harus taat dan patuh pada aturan yang sudah berlaku di setiap negaranya masing-masing. Contohnya seperti apa? Nah, di sini manusia itu tidak bisa berbuat atau berperilaku semau dia, ya, atau dengan semau sendiri, ya. Karena semua manusia atau semua warga masyarakat yang ada di suatu negara harus taat pada aturan yang sudah buat, ya, karena memang itu aturan itu harus ditaati, tidak boleh dilanggar. Bila perbuatan manusia itu ada yang salah, maka dia harus berani mempertanggungjawabkan atas semua perilaku yang telah dia perbuat atau kesalahan yang telah dia perbuat, ya, dan harus menanggung segala resikonya. Karena tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah menjaga nama baik bangsa dan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dengan cara apa? Contohnya dengan memberikan berbagai prestasi yang kita punya untuk mengharumkan nama negara, ya. Misalkan Tio nih jago dalam matematika, terus juara nasional olimpiadanya tuh, terus mewakili Indonesia di tingkat Asia, lalu menang lagi. Nah, itu juga sama, prestasi yang bisa mengharumkan nama negara kita. Luar biasa, ya, prestasi kayak gitu itu akan menjadi apa, ya, sebuah kebanggaan bagi negara. Nah, ini yang paling penting, nak. Yang paling penting selain tanggung jawab kita pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, kita memiliki tanggung jawab yang lebih mulia yang harus kalian ingat dan harus kalian laksanakan dan tidak boleh kalian sepelekan, yaitu adalah tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupan manusia yang mempunyai tanggung jawabnya langsung pada Allah. Ya, ini hubungannya langsung dengan Allah. Sehingga semua tindakan dan perbuatan manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya hukum-hukum Allah yang dituangkan dalam sebuah kitab suci Al-Qur'an. Nah, dalam dalil pun di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Jadi jelas di sini juga udah terlihat tanggung jawab kita terhadap Allah, yaitu yang pertama apa? Ibadah. Segala bentuk ibadah kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kita semakin banyak mendapatkan pahala dan jauh dari yang namanya dosa. Paham ya? Nah, lalu ada tanggung jawab kita dalam memilih pemilihan pengurus RT atau RW di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu tokoh dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab lebih atas kehidupan bermasyarakat adalah pengurus rukun tetangga atau disingkat RT dan rukun warga atau disingkat RW yang dibentuk melalui pemilihan pengurus. Bagaimana tata cara pemilihannya? Nah, ini sangat mudah sekali kalian pahami. Ya, karena pemilihan pengurus RT dan RW ini hampir sama ketika kalian memilih pengurus kelas seperti ketua murid atau KM. Contohnya yang pertama, ketua dan wakil ketua RT itu dipilih oleh para kepala keluarga setempat yang sedikitnya dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga. Dalam pelaksanaannya, untuk pemilihan ketua RT itu dipilih berdasarkan urutan terbanyak. Ya, yang terbanyak pertama itu jadi ketua RT, yang terbanyak kedua menjadi wakil ketua RT. Ya. Nah, lalu nanti jika jumlahnya sama, jumlah suara yang terpilihnya itu sama, maka nanti panitia pemilihan akan mempertimbangkan dan memperhatikan dari segi pendidikannya. Mana yang lebih tinggi, kewibawaannya juga, pengalaman hidupnya ketika bermasyarakat, dan lama tinggalnya dia sebagai penduduk di lingkungan setempat. Ya. Nah, namun apabila nanti terjadi dalam suatu pelaksanaannya pemilihan ketua dan wakil ketua RT tidak dihadiri sedikitnya 2/3, maka itu dari jumlah kepala keluarganya boleh untuk panitia pemilihannya dipending dulu atau ditunda sampai 15 hari atau sekitar 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu ketika sudah memenuhi baru dilaksanakan. Namun meskipun tidak terpenuhi juga akan tetap dilaksanakan pemilihan ketua RT dan RW-nya, ya. Nah, lalu bagaimana untuk sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara juga dan stafnya itu nanti langsung dipilih oleh ketua RT dan wakilnya yang terpilih kayak gitu. Jadi nanti ketika sudah terpilih semuanya, hasil pemilihan ketua RT dan wakil ketua RT diajukan oleh panitia pemilihan kepada siapa? Kepada lurah atau kepala desa untuk diteruskan kepada Bapak Camat di tingkat wilayah kecamatan agar mendapatkan pengesahan dengan keputusan dari Bapak Camat. Lalu setelah itu nanti ketua dan wakil ketua RT akan dikukuhkan dan dilantik oleh Bapak Camat, namun atas nama kepala daerah. Ya, karena memang untuk nama kepala daerahnya nanti atas nama kepala daerahnya itu karena apa ya? Karena kepala daerah atau gubernur kan tidak mungkin langsung melantik secara langsung ke lapangan. Jadi itu nanti diatasnamakan, tapi akan tetap dilantik tetapi oleh Bapak Camatnya. Seperti itu ya. Insya Allah nanti kalau misalkan kita udah sekolah, kita akan simulasikan bagaimana tata cara pemilihan ketua RT dan RW. Pastinya akan lebih seru, oke? Nah, lalu selanjutnya ini yang terakhir adalah apa? Bentuk tanggung jawab kita dalam masyarakat seperti apa? Nah, secara kodrati setiap manusia membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam berinteraksi terhadap suatu kehidupan masyarakat pun sangat dibutuhkan karena itu bisa membuat kita saling kenal mengenal dengan satu sama lainnya.
Dan dalam kehidupan bermasyarakat juga manusia harus mempunyai tanggung jawab pada masyarakat. Karena dengan memiliki sikap tanggung jawab, maka kehidupan bermasyarakatnya akan berjalan dengan harmonis, aman, dan tentram. Contoh-contohnya apa saja? Contoh bentuk tanggung jawab dalam masyarakat itu yang pertama menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Ya. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi kita antar warga, menghargai perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya, serta saling sayang menyayangi antar sesama. Nah, ketika semuanya sudah bisa kita lakukan, maka akan terwujud kehidupan yang rukun, aman, damai, serta sejahtera. Lalu selanjutnya, contoh bentuk tanggung jawab dalam masyarakat itu yang pertama ada menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa lakukan dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, bahasa, dan yang lainnya yang ada dalam masyarakat. Dengan melakukan hal seperti itu, nanti kita akan menciptakan persatuan dan kesatuan yang dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan bersama juga. Apa saja contohnya? Contoh seperti kegiatan gotong royong, kerja bakti, perayaan HUT RI, atau gotong royong membangun masjid, jembatan, ataupun yang lainnya ya. Nah, karena persatuan bangsa itu akan terwujud dan tercipta diawali dengan terwujudnya persatuan antar warga masyarakat ya. Lalu selanjutnya juga ada menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara kita berpartisipasi untuk ikut dalam kegiatan jaga malam atau ronda malam ya di pos kamling ya, karena itu juga akan membuat lingkungan lebih aman dan tertib, karena setiap warga dapat hidup dan merasakan ketenangan dan nyaman gitu ya. Nah, dengan menjaga lingkungan pun yang aman dan tertib itu merupakan suatu tanggung jawab setiap warga masyarakat yang harus kita penuhi. Lalu contoh tanggung jawab dalam masyarakat selanjutnya ada meningkatkan rasa setia kawan dan menumbuhkan kasih sayang antar warga. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita harus bisa memupuk atau melatih diri kita untuk bisa lebih melakukan rasa setia kawannya ya, bisa lebih ditingkatkan antar warganya ya, agar memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas itu ketika sudah terbentuk akan menambah rasa kasih sayang, sehingga antar warga dapat saling membantu, tolong menolong, berbagi, bekerja sama ya. Ada orang yang terkena musibah, maka kita akan selalu peka untuk siap menolongnya. Itu saja untuk materi kita di mata pelajaran PPKN tema 2 subtema 1 tentang tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat ya. Bapak doakan semoga kalian tetap sehat dan semoga apa yang Bapak terangkan itu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kalian, dan kalian bisa mendapat keberkahan ilmu sehingga Allah memberikan kemudahan, pemahaman yang baik, dan kalian bisa memiliki kecerdasan yang tinggi ya. Meski di masa pandemi COVID-19 seperti ini kita masih belajar secara jarak jauh seperti ini, tapi ini tidak jadi alasan untuk kalian bisa berprestasi untuk lebih baik lagi ya. Itu saja mungkin untuk pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan Say Hamdalah Together. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah, sampai jumpa kembali.